Wanita ini berusaha keras mempertahankan karung berisi barang dagangannya agar tidak disita petugas. Diam, nanti kan. Sejumlah PKL yang berjualan di trotoar ini juga panik mengetahui kedatangan petugas Satpol PP. Para pedagang langsung mengemasi barang dagangan agar tidak disita. Satpol PP Jakarta Pusat merazia pedagang yang nekat berjualan di trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang. Terlebih saat ini pada bulan Ramadan, banyak PKL dadakan yang bermunculan. Kehadiran PKL yang menggelar lapak di trotoar membuat pemandangan menjadi semrawut dan menimbulkan kemacetan. Jadi kalau ada nimbul kecil-kecil sebelum menjadi besar, perintah pimpinan diamankan. Kita kasih himbauan, bila mana ditinggalkan orang tidak ada, kita amankan ke tingkat kota. Nanti dia bisa mengambil dengan surat pernyataan, agar tidak menaruh lagi barang dagangannya di atas trotoar atau pasus-pasum di kawasan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa orang di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo disebut akan maju dalam bursa pilkada. Selain keluarga besar Jokowi, Sespri Iriana Jokowi, Sandy Fardiansyah juga mencalonkan dalam Pilwakot Bogor. Sekretaris pribadi atau Sespri Iriana Jokowi, Sandy Fardiansyah, maju dalam Pilwakot Bogor 2024. Sandy telah menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka meminta doa restu atas pencalonannya. Menjadi Sespri Iriana sejak 2015, pria kelahiran Bogor ini kerap mengikuti kunjungan Presiden dan Ibu Negara ke beberapa wilayah. Sandy juga memiliki beberapa usaha dan kerap memposting aktivitas kemasyarakatannya. Hari ini saya ada di RW 7, Kelurahan Rancamaya. Kita akan beraksi untuk fogging. Let's go! Pilwakot Bogor pada November 2024 mulai memanas. Sejumlah nama disebut akan masuk ke bursa, diantaranya Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim, Raindi Rayendra, dan Ketua DPD PKS Atang Trisnanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil rekapitulasi pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2024 pasangan Prabowo Gibran mendapatkan suara terbesar untuk Pilpres, sementara PDIP mendapat suara terbanyak untuk Pileg. Setelah melakukan perhitungan secara maraton, KPU akhirnya menyelesaikan hasil rekapitulasi pemilu untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif Rabu malam. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%. Pasangan Anies Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 suara atau 24,95%. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 27.050.878 suara atau 16,47%. Pasangan Prabowo Gibran memenangkan pemilu Pilpres di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara pasangan Anies Muhaimin menang di 2 provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Sementara pasangan Ganjar Mahfud tak memenangkan Pilpres di semua provinsi. Sementara hasil perhitungan suara pemilihan legislatif, PDI Perjuangan mendapat suara terbanyak mencapai 25.387.279 suara atau 16,73%. Sedangkan di urutan kedua ditempati Partai Golkar dengan 23.208.654 suara atau 15,29%. Sementara Gerindra meski ketua umumnya Prabowo Subianto menang di Pilpres, namun perolehan suaranya hanya berada di urutan ketiga, yaitu 20.071.708 suara atau 13,22%. Dari hasil rekapitulasi KPU, terdapat 10 partai yang tak lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Tim Liputan melaporkan. Pasangan Anies Muhaimin pagi tadi resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sementara Ganjar Mahfud juga akan menyiapkan gugatan hasil pemilu ke MK yang akan disampaikan
besok atau Sabtu mendatang. Proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Pemirsa, Singgih Sahara, komika asal kota Semarang diduga menyalahgunakan donasi untuk ibu dan anaknya. Donasi ratusan juta rupiah dari masyarakat melalui Kitabisa digunakan untuk main game dan diduga judi slot. Trending di media sosial, Singgih Sahara, komika asal Semarang, Jawa Tengah diburu para donatur yang uangnya disalahgunakannya untuk keperluan pribadi, game, dan diduga judi slot. Singgih sejak 2021 membuka donasi melalui Kitabisa untuk membiayai pengobatan ibu kandung dan anaknya, mendapat 20 juta rupiah per bulan atau total 250 juta rupiah. Komika ini mengakui uang donasi 50 juta digunakan untuk pengobatan ibunya, sedang sisanya untuk membayar kontrakan dan membeli perangkat games PlayStation, sementara untuk judi slot tidak diakuinya, meski di media sosial beredar tangkapan layar komika ini bermain judi slot. Tapi kalau yang dirugikan ya saya mohon maaf, saya juga siap tanggung jawab. Jadi Anda bisa memastikan siap bertanggung jawab ya, apapun konsekuensinya. Iya. Dari mediasi dengan Kelurahan Karanganyar, Singgih diharuskan mengganti uang donasi para korban sebelum 30 Juni 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Diduga akibat lupa mematikan kompor saat memasak makan sahur, sejumlah rumah di permukiman padat di Cempaka Baru Timur, Jakarta Pusat ludes terbakar. Warga yang pulang sholat tarawih pun panik. Kepanikan warga terlihat saat kobaran api membesar membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Cempaka Baru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu malam. Warga yang baru pulang sholat tarawih ikut panik berhamburan berusaha memadamkan api. Api muncul pertama kali dari salah satu rumah warga. Kebakaran diduga akibat dari kompor yang lupa dimatikan untuk memasak makanan sahur. Kronologinya ya orang lupa matikan kompor saat masak air, akhirnya di sholat lah akhirnya kan. Jadi maka warga langsung segera ambil akar untuk pertolongan pertama. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang bocah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dianiaya tantenya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam karung. Aksi pelaku terekam video amatir dan viral di media sosial. Video amatir merekam aksi keji MS memasukkan keponakannya sendiri ke dalam karung dan diduga dianiaya. Petugas langsung mengamankan pelaku setelah video viral. Penganiayaan terjadi lantaran pelaku emosi korban terlambat pulang saat mengambil air. Kalau pengakuan dari pelaku, dia melakukannya baru sekali, tetapi kalau dari informasi dari korban sudah 3 kali dia menerima perlakuan seperti itu. Pelaku MS kini ditahan, bakal dijerat Pasal Perlindungan Anak terancam 5 tahun penjara. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjalankan bisnis saat pandemi dan bangkrut tidak membuat seorang pemuda lulusan pesantren patah semangat. Kini dengan doa dan usaha, mulai merintis usaha kuliner hingga dapat membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Berikut kisah inspiratifnya dalam seputar Ramadan, bisnis Muslim milenial.
Awal saya membangun bisnis makaron itu atau produksi kue ini, produk saya sebenarnya nggak cuma makaron saja, tapi ada 30 produk seperti strudel, seperti brownies. Sekarang yang lagi rame adalah nastar. Nah, awalnya dulu saya bukan bisnis di makanan. 3 tahun terakhir waktu COVID awal dulu, bisnis saya sempat kolaps. Ya, ada bisnis konveksi sama bisnis travel, otomatis semua kan kolaps karena nggak ada orang pergi-pergi atau nggak ada orang yang jalan-jalan kan karena PPKM, dan orang juga nggak beli baju. Akhirnya saya membuat bisnis makanan yang bisa dikirim, ya contohnya makanan yang bentuknya unik-unik ini kayak makaron gitu. Produk pertama saya itu adalah travel, kemudian saya bikin produk lagi yaitu produk kedua makaron. Nah, yang travel ini nggak laku karena mungkin ya kurang menarik bentuknya. Kemudian produk makaron ini banyak yang tertarik, terutama yang usia 17 tahun ke bawah. Saya tuh sebenarnya bukan basic di dunia bisnis. Orang tua saya juga bukan pebisnis, orang tua saya buruh. Ibu saya juga buruh, bapak saya juga buruh. Saya dulu dipondokkan ya karena keuangan keluarga orang tua saya tidak bagus lah, menengah ke bawah ya. Bisnis itu perlu kedisiplinan yang tinggi dan juga ya kejujuran segala macam itu saya dapat dari pesantren dulu seperti itu. Saya dulu mengalami bangkrut itu waktu COVID itu. Bangkrut saya waktu bisnis konveksi, travel segala macam itu, bahkan sampai ya harus PHK semua karyawan saya dan saya tinggal sendirian saja, harus memikirkan bisnis baru lagi. Dan waktu itu saya juga sempat stres, sempat mau ya sudah ke psikolog berkali-kali. Nah, akhirnya saya juga mau balik ke pesantren lagi kan, mengabdi ke Pak Kiai gitu. Terus tiba-tiba saya juga kayaknya saya harus bangkit lagi, harus mulai dari awal lagi seperti itu. Ya berdoa terus nama Allah dan minta restu kedua orang tua saya. Akhirnya saya juga perlahan pelan-pelan akhirnya bisnis saya bisa bangkit lagi. Itu dulu seperti peringatan Allah sih sebenarnya. Dulu waktu saya bisnisnya lagi naik-naiknya, lagi banyak pemasukan, omset saya juga lagi tinggi dulu waktu bisnis sebelum ini, itu saya terlalu menghambur-hamburkan uang dulu. Saya nggak punya pemasukan apalagi, harta-harta kena sita bank, aset-aset ya. Akhirnya ya saya disadarkan dari situ. Kenapa saya berbisnis? Karena saya ingin meneladani Rasul. Nah, Rasul itu pebisnis ulung. Beliau ini usia 25 tahun itu sudah menjadi pebisnis yang besar. Pengusaha muslim terutama anak-anak muda ya, kalau misalkan kita lagi down, lagi jatuh bisnis kita harus bangkit lagi. Kita berdoa pada Allah, itu hanya sebagai ujian kita untuk menjadi lebih tinggi lagi. Pemirsa, Timnas Indonesia mengusung misi wajib menang saat menjamu Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini. Diprediksi laga ini akan menjadi debut bagi Jai Itzes. Timnas Indonesia malam ini mengusung misi wajib menang saat menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong mempersiapkan pemain terbaik, bertekad mengulang kemenangan saat Garuda mengalahkan Vietnam di Piala Asia Januari lalu. Dari 5 pertandingan, Indonesia baru sekali menang, 2 laga diantaranya imbang dan 2 kali kalah. Sejumlah nama masuk dalam skuad utama, salah satunya Jai Itzes yang akan memulai debutnya bersama skuad Garuda. 이제 오늘 가볍게 회복 훈련 할 것이고, 이틀 남은 날 동안 베트남전에 맞춰서 잘 준비해야 된다. 그렇게 생각합니다. Diprediksi Sintayong akan menggunakan formasi 3-4-3 dengan menjadikan Jai Itzes sebagai center back. Laga pertemuan pertama ini diprediksi akan berlangsung menarik, disiarkan langsung malam ini di RCTI. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo menjadi pembicara di perhelatan Sport NXT di Melbourne, Australia. Angela menjelaskan tentang peran penting media sosial.
Thanks so much for joining us. Yes, we're going to Womenparekraf Angela Tanusudibio menjadi pembicara dalam konferensi olahraga internasional Sport NXT di Australia. Angela menjadi pembicara dalam panel hari pertama bersama dengan 3 wanita inspiratif lainnya. Termasuk Tanya Hus, Asmina Hussein Om, hingga mantan Olimpian Dame Valerie Adams. Angela yang sebelumnya sukses menjadi CDM ASEAN Para Games di Hangzhou menyebut, banyaknya perbedaan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang teladan. Particularly in Indonesia because majority of our population, 56% of our population are consisted of young people, millennials and the Gen Z. So social media really plays an important role in this space. Angela juga menjelaskan teladan dalam perbedaan ini juga memiliki dampak ekonomi dan membuka kesempatan yang lebih besar. Dari Melbourne, Australia, Bayu Pradana dan Bukri Setiawan, iNews melaporkan. MNC University yang berada di bawah Yayasan Hari Tanusudibio menggelar silaturahmi dengan pelajar SMA SMK se-DKI Jakarta dan sekitar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibio, silaturahmi ini memaparkan beragam skema pembelajaran di MNC University yang juga melibatkan praktisi. MNC University menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan sekolah menengah atas dan sederajat dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, silaturahmi digelar bersama para pelajar dan perwakilan SMA SMK se-DKI Jakarta sebagai komitmen MNC University dalam memajukan pendidikan Indonesia. Digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta. Silaturahmi ini dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibio yang juga Ketua Umum Yayasan Hari Tanusudibio. Berafiliasi dengan MNC Group, HT paparkan kurikulum MNC University yang terintegrasi dengan dunia usaha dan industri serta didukung oleh program-program pengembangan karir dan keterampilan mahasiswa. Jadi kami sampaikan kepada mereka kalau masuk MNC University itu kan pastikan pengajarannya itu maksimal. Maksimal itu tentunya bukannya teori yang diajarkan, tapi juga banyak praktek yang diajarkan. Karena saya merasa juga dulu pernah jadi mahasiswa, pernah lulus, saya lulus MBA, tapi pada waktu di lapangan banyak hal yang baru yang saya harus pelajari. Dan ini yang akan kita terapkan di masa mereka kuliah di MNC University. Sinergi dalam membangun bangsa dengan minta sekolah itu mengirimkan siswanya ke tempat kita supaya bisa dididik. Sehingga apa yang disiapkan oleh Pak Hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh bangsa yang semakin luas gitu. Di MNC University, para mahasiswa juga akan mendapatkan program magang serta akses kerja ke unit bisnis MNC Group sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.